berapa gaji guru Miss Dinda di Kota Semarang? Pertama kali jadi guru, aku dapat memang udah di atas UMR Semarang gitu ya. Ini dapat lowongan pekerjaan ini dari mana, Miss? Aku jujur cari-cari di Jobstreet. Kalau kalian fresh graduate pasti tahu nih ya. Hai semua, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan seputar pekerjaan aku. Dan pertanyaan-pertanyaan ini didapat dari DM Instagram atau komen di YouTube dan juga dari orang-orang di sekitar aku. Oke? Mau tahu pertanyaannya apa aja? Let's check it out. Apa sih alasan Miss Dinda ingin menjadi guru? Oke, jadi sebenarnya guru itu bukan salah satu cita-cita aku, bukan salah satu passion gitu. Tapi suatu hari ibu mertua aku tuh support aku untuk jadi seorang guru. Dan kebetulan waktu itu ada teman aku yang kasih info ada lowongan kerja sebagai guru di tempat dia kerja. Finally aku coba daftar, aku coba jadi guru dan sampai sekarang malah itu jadi passion aku dan aku menikmati jadi seorang guru. Pertanyaan yang kedua ya, Miss, sudah berapa lama bekerja menjadi guru? Kalau di total itu sekitar 9 tahun. Jadi pertama kali itu masuk 2015. Terus walaupun pindah kerja tapi tetap jadi guru sampai sekarang. Jadi kalau di total ya 8-9 tahun lah. Wow, lama juga ternyata ya. Mata pelajaran apa sih yang diajarkan? Bahasa Inggris of course. Bahasa Inggris ya. Nah, apa latar belakang pendidikan Miss Dinda sebenarnya tuh? Dan apakah itu tuh sudah sesuai sih dengan pekerjaan Miss Dinda yang sekarang sebagai seorang guru? Kalau latar belakang aku itu sebenarnya aku lulusan sastra Inggris. Kalau dibilang relevan atau selinier nggak sama pendidikan gitu ya enggak sebenarnya. Cuman karena aku kerjanya di sekolah swasta, jadi latar belakang sebagai lulusan sastra Inggris itu diperbolehkan untuk mengajar. Begitu. Ceritain dong, Miss, pengalaman wawancara sebagai guru dan tahapan apa aja untuk lolos menjadi seorang guru itu. Oke, jadi aku kan waktu itu melamar di aku melalui proses wawancara di 2 tempat gitu ya, di sekolah pertama dan di sekolah kedua. Di sekolah pertama itu wawancaranya berlangsung seperti wawancara pada umumnya menggunakan bahasa Inggris. Cuman tahapan-tahapannya tidak sekompleks di sekolah yang kedua. Di sekolah yang kedua itu selain wawancara kerjanya, aku juga harus micro teaching atau latihan mengajar dan juga ada psikotes. Dan wawancaranya itu nggak cuma 1 kali, bisa 2-3 kali gitu. Lumayan banyak juga ya tahapannya ya? Ya, benar. Oke, next. Ceritakan pengalaman pertama kali Miss Dinda mengajar. Masih ingat nggak, Miss? Oke, pertama kali mengajar masih ingat, of course ya, masih ingat banget karena itu memang pengalaman pertama dan itu jujur sangat di luar ekspektasi karena yang pertama nggak punya skill dalam organisasi kelas. Jadi gimana handle murid, gimana handle materi yang mau disampaikan itu tuh benar-benar buta gitu, benar-benar kosong. Jadi itu memang pengalaman yang tidak terlupakan. Cuman day by day ya belajar untuk mengorganisir itu semua. Akhirnya ketika harus mengajar ya makin bisa gitu menghadapi anak-anak yang memang satu dengan yang lainnya beda. Terus materi yang disampaikan itu harus sekreatif mungkin kayak gitu sih. Nah, apa motivasi Miss Dinda sebagai seorang guru? Motivasinya selain cari uang ya. Betul. Yang pertama sih karena aku guru bahasa Inggris, jadi motivasi aku adalah pengen ngajarin anak-anak itu suka sama bahasa Inggris, suka dulu aja karena banyak banget yang masih mikir bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu, bahasa Inggris itu nggak perlu. Nah itu yang pengen aku patahkan. Jadi aku pengen banget anak-anak itu bekerja. Jadi aku pengen banget anak-anak itu belajar bahasa Inggris dan menyukainya. Jadi itu salah satu bagian dari hidup mereka gitu. Oke. Apakah Miss Dinda itu hanya bekerja jadi seorang guru atau punya pekerjaan sampingan yang lainnya? Pekerjaan sampingan punya, yaitu ya tetap jadi guru sebenarnya, ngelesin privat. Jadi aku buka les privat, online dan
offline. Itu sampingan aku gitu. Tapi selain itu aku juga bikin konten. Jadi selain ngajar, selain buka les privat juga ngonten atau bikin konten. Oke. Prestasi apa nih yang udah diraih Miss Dinda nih selama menjadi guru? Prestasi yang wow banget sih belum ya. Kalau ngomongin prestasi itu lebih ke gini. Kalau buat aku sih anak bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan nggak malu untuk itu tuh udah prestasi sih buat aku. Cuman ada hal-hal yang aku juga seneng ketika melatih anak ikut lomba. Jadi dilatih dulu sampai akhirnya mereka ikut kompetisi dan juara. Itu salah satu prestasi yang buat aku membanggakan gitu. Apakah ada kendala-kendala saat Miss Dinda itu mengajar? Kendala dalam mengajar pasti ada ya kan, apa aja itu sebenarnya dari berbagai aspek, misalnya dari muridnya, ada murid yang mungkin memang nggak kondusif atau kondisi kelas yang saat itu mungkin sulit untuk dihandle atau ngeblank, itu juga pernah terjadi. Jadi sebenarnya kendalanya itu banyak, cuman itu bisa diatasi. Sebagai guru itu sangat-sangat bisa diatasi karena apa? Karena terbiasa berpikir kreatif dan kritis. Jadi sebenarnya kendala sekecil apapun kalau dalam pekerjaan itu bisa diatasi ketika kita berpikir kreatif. Metode pembelajaran apa yang sering Miss Dinda pakai di dalam kelas? Kalau untuk menyampaikan materi pembelajarannya, aku tuh lebih suka menggunakan cara-cara yang kreatif. Misalnya pakai lagu, atau pakai cerita, pakai storytelling, atau kinestetis. Maksudnya kinestetis itu main game, bikin grup siswa-siswa untuk kompetisi di game saat pelajaran aku, kasih reward atau kasih stiker ketika mereka bisa kasih high five dia. Itu cara-cara yang bikin anak atau siswa itu tertarik mengikuti pelajaran aku. Ceritakan pengalaman Miss Dinda yang paling berharga atau yang paling berkesan selama menjadi guru. Yang paling berkesan sebenarnya semua hal itu berkesan ya, apalagi aku mengajar di level elementary. Jadi anak-anaknya punya banyak banget imajinasi, punya banyak banget pertanyaan-pertanyaan kritis yang buat aku tuh out of the box dan unik gitu. Jadi jadi menurut aku semua hal itu berkesan ketika aku harus menyampaikan pembelajaran dan ngobrol sama mereka gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari DM Instagram ya, Miss ya. Oke. Mereka tanyanya gini, dulu tuh melamar di berapa sekolah Miss sampai akhirnya diterima di sekolah yang sekarang? Udah berapa sekolah yang Miss Dinda lamar gitu? Kalau di Semarang, aku sebelumnya kerja di Jogja juga sebagai guru, terus harus moving ke Semarang. Dan waktu aku cari sekolah mana, itu aku melamar kira-kira 5 sekolah waktu itu. Cuman yang cepet manggil aku untuk wawancara itu yang sekolah sekarang ini. Dulu dapat lowongan pekerjaan ini dari mana Miss? Aku jujur cari-cari di Jobstreet. Kalau kalian fresh graduate pasti tahu nih ya, cari-cari kerjaan di jobstreet.com itu. Nah, aku cari di situ dengan keyword guru dan masukin locationnya Jawa Tengah atau Semarang waktu itu, aku lupa. Cuman aku cari yang spesifik kotanya dan aku cari spesifik pekerjaannya guru. Nah, itu muncul beberapa nama sekolah. Aku ngelamar langsung lewat situ juga. Jadi semua masukin profilnya, masukin semua lamaran kerja itu dari Jobstreet-nya langsung. Next ya Miss ya. Oke. Suka duka menjadi guru Miss, apa Miss? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Boleh yang mana dulu boleh? Sukanya itu ini, berbagi ilmu. Jadi karena bahasa Inggris itu menurut aku dianggap susah, tapi aku yakin lewat pengajaran-pengajaran yang kreatif tuh anak-anak bisa senang dan bisa fluent gitu berbahasa Inggris, dan itu jadi bahasa yang mereka suka juga selain bahasa Indonesia atau bahasa ibu mereka gitu. Kalau dukanya itu lebih ke gini ya, dukanya itu lebih ke
perasaan lihat siswa yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu benar-benar sulit gitu, benar-benar nggak mau berjuang untuk belajar ini gitu. Jadi dukanya itu aja sih, selain harus membuat materi-materi ya itu wajib sih. cuman ya memang itu itu memang tanggung jawab pekerjaan. Nah ini Miss, pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman nih. Berapa gaji guru Miss Dinda di Kota Semarang? Pertama kali jadi guru, aku dapat memang udah di atas UMR Semarang gitu ya. Dan setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Bersyukurnya lagi ditambah ada fasilitas-fasilitas lain yang didapat di luar gaji pas aku jadi guru. Dan kalau untuk jumlah pastinya ya itu konfidensial ya, tapi yang penting itu tuh cukup banget buat aku, cukup banget. Terakhir nih Miss, rencana 10 tahun ke depan. Rencana 10 tahun ke depan berarti umur aku masih 41. Yang pasti aku nggak pengen berhenti mengajar ya, aku pengen terus jadi guru, tapi mungkin ada pengembangan lain sih, kayak metode pengajaran atau privatnya lebih besar, punya lesan sendiri, terus YouTube juga makin aktif. Jadi 10 tahun ke depan aku harus lebih banyak eksplor diri aku sebagai seorang guru pastinya. Oke, thank you Miss Dinda. Pertanyaannya sudah habis dari teman-teman. Oke, makasih ya Miss Dinda. Oke, semoga bermanfaat ya. Bye. Nah itu tadi Q&A dari aku menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pekerjaan aku sebagai guru. Dan kalau kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa aja langsung tulis di komen, nanti aku jawab lewat komen itu. Kalau kalian suka video ini, please like dan juga share ke media sosial kalian. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian itu update video-video terbaru dari aku. Jangan lupa untuk follow media sosial aku di Instagram dan juga TikTok @adindapijat. Thank you for watching. See ya!